Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira. Saya dari Universitas Islam Riau, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS melalui model pembelajaran START pada kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 42 Pekanbaru. Baiklah, komponennya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitiannya. Pendahuluan yang melatar belakanginya karena pendidikan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa terlihat kurang memperhatikan penjelasan dari seorang guru. Kurangnya antusias siswa, kurangnya aktif siswa pada saat pembelajaran, bahkan ada siswa yang asik mengganggu temannya saat guru sedang menjelaskan. Siswa dilihat tidak fokus pada saat pembelajaran, hanya mendengarkan, melihat yang dilakukan oleh guru, mencatat penjelasan guru, dan menjawab latihan soal. Adapun saat diberikan pertanyaan oleh seorang guru, hanya siswa itu saja yang menjawab, dan siswa yang memperhatikan guru hanya cenderung siswa-siswi yang duduk di deretan yang paling depan. Sedangkan sebagian siswa yang duduk di deretan paling belakang hanya asik mengobrol dan asik sendiri dengan teman-temannya. Pada akhir pembelajaran, setiap siswa diberikan soal tentang kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam. Ternyata hasil evaluasi siswa sebagian besar masih di bawah KKM. Dari nilai hasil data ulangan bulanan diketahui bahwa sebanyak 20 siswa atau sekitar 70% dari jumlah siswa kelas 4 tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan, yakni 65. Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah model pembelajaran yang mengedepankan interaksi aktif dan kerjasama para siswa dalam mengkaji dan memahami suatu materi. Perlu diadakan pembaharuan dalam sistem pembelajaran IPS pada siswa kelas 4 di SD 42 Pekanbaru dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS, yaitu model pembelajaran START. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa terlihat kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Yang kedua, kurangnya antusias siswa. Yang ketiga, siswa yang asik mengganggu temannya saat guru sedang menjelaskan. Yang keempat, siswa yang asik mengganggu temannya saat guru sedang menjelaskan. Baiklah, ini identifikasi masalah yang lainnya. C. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif START dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS materi kerajaan Hindu kelas 4 SDN 42 Pekanbaru? Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui model kooperatif Student Teams Achievement Division atau START dalam mata pelajaran IPS materi kerajaan Hindu kelas 4 SDN 42 Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021. Kemudian manfaat penelitiannya ada 4. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Yang kedua, manfaat bagi guru. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Dan yang keempat, manfaat bagi peneliti. Kemudian tinjauan teori.
Adapun tinjauan teorinya, yang pertama makna pembelajaran, yang kedua pengertian model pembelajaran kooperatif, yang ketiga pengertian model pembelajaran START, yang keempat langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe START, kemudian keunggulan dan kelemahan START, peninggalan sejarah dari masa Hindu, masa pengaruh agama Hindu, dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian hipotesis penelitiannya. Hipotesis tindakan sebagai berikut. Hasil belajar IPS kelas 4A SD 42 Pekanbaru dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau START tahun ajaran 2020-2021. Adapun metode penelitiannya: A. Tempat dan waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021. Tempat yang digunakan dalam penelitian yaitu SDN 42 Pekanbaru, Jalan Ade Sucipto Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. B. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk aktivitas siswa dengan pendekatan pembelajaran IPS yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS dan siswa kelas 4 SD Negeri 42 Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021. Jumlah siswa di kelas tersebut mencapai 27 orang dan terdiri dari 16 siswa dan 11 siswa. Selanjutnya, peran dan posisi peneliti dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berperan dan menempati posisi sebagai guru, peneliti dan observator yang melakukan pengamatan dan pencatatan aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian tahapan intervensi tindakan. Tindakan dalam penelitian, tindakan kelas dimulai dengan rangkaian tindakan pada siklus 1. Apabila target penelitian yang diharapkan pada siklus 1 belum tercapai, penelitian akan dilanjutkan dengan tindakan siklus 2 dan siklus-siklus selanjutnya hingga target penelitian tercapai. Kemudian prosedur penelitian siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan atau action, yang ketiga pengamatan atau observation, yang keempat refleksi atau reflection. Kemudian instrumen penelitian, yang pertama lembar tes, yang kedua pedoman wawancara, dan yang ketiga lembar observasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama tes dilakukan setelah proses pembelajaran IPS melalui metode START dilakukan. Yang kedua wawancara. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengadakan komunikasi dengan narasumber. Yang ketiga observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung suatu objek penelitian tanpa perantara apapun. Kemudian teknik pemeriksaan keterpercayaan. Peneliti menggunakan rumus korelasi poin biserial untuk mengukur tingkat validitas tes yang digunakan dalam penelitian. Berikut rumus yang digunakan. Selanjutnya analisis data. Pertama, melakukan penghitungan nilai akhir siswa. Angka kedua, menghitung nilai rata-rata kelas. Angka terakhir adalah menghitung persentase ketuntasan kelas, kemudian menggunakan rumus normal gain. Selanjutnya, perkembangan perencanaan tindakan. Setelah perencanaan tindakan dilakukan, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Peneliti mengevaluasi terhadap tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini, hasil belajar siswa yang sesuai indikator, pencapaian dan pelaksanaan metode kooperatif tipe START oleh guru. Kemudian, apabila belum mencapai target yang ditetapkan, evaluasi ini digunakan untuk melakukan refleksi kembali.
Baiklah, sekian presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.